Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Nah, hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan ibadah sekolah Minggu. Sebelum itu, kita akan berdoa Bapa kami. Nah, adik-adik semuanya berdiri dulu ya. Nah, kalau udah, kita lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari pedang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kita akan mulai dengan dua lagu pujian. Yang pertama adalah Yesus kekasih jiwaku dan Aku disayang Tuhan. Nah, kalau masih pagi, kita harus nyanyi dengan semangat ya. Kita mulai. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Nah, kita udah nyanyi tadi itu dua lagu pujian. Sekarang, sebelum kita masuk ke ibadah kita berdoa pembuka dulu ya adik-adik. Jangan lupa lipat tangannya dan tutup mata, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu dari pagi hari hingga pada saat ini, Bapak. Bapak, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah kami, Bapak, walaupun kami dalam jarak yang jauh, Bapak. Tetapi semoga apapun yang akan nanti disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu dapat tersampaikan dengan baik kepada adik-adik sekolah minggu, Bapak. Berkatilah adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, Bapak. Apapun keadaan mereka, berkatilah mereka, Bapak, agar mereka bisa mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, pada akhirnya dengan baik, Bapak. Bapak, bagi adik-adik sekolah minggu yang belum sempat hadir atau belum sempat beribadah di rumah, Bapak, berkatilah mereka, Bapak, ketuk pintu hatinya, Bapak, agar di minggu kedepannya akan kembali memuji dan memuliakan nama-Mu, Bapak.
Bapak, berkata juga guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar Bapak, agar apapun firman Tuhan yang akan disampaikan dapat disampaikan dengan baik kepada adik-adik sekolah minggu Bapak. Terima kasih Bapak, berkatilah ibadah ini Bapak dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Bapak. Terima kasih Bapak, dengan namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita pisah kelas, kita bakal nyanyi satu lagu pujian lagi yang berjudul Jalan Serta Yesus. Semuanya bangkit berdiri ya, dan nyanyi harus tetap semangat, oke? Walaupun kita dalam jarak yang jauh, kita harus tetap semangat, oke? Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Nah sekarang adik-adik, kita bakal pisah kelas ya. Nanti kalian bisa klik menit-menit yang akan ditujukan untuk pisah kelas nanti, oke? Selamat beribadah adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik kelas balita dan batita, apa kabar? Semoga Tuhan Yesus menyertai kita semua. Selamat hari Minggu juga untuk papa, mama, opa, oma, kakak-kakak, dan tante om yang menemani adik-adik kita untuk bersekolah minggu. Hari ini Kak Ino akan membawakan materi dari Yunus yang diambil dari ayat 1 sampai 17 dengan judul Yunus di Perut Ikan. Hari ini Kak Ino dibantu dengan video interaktif dari YouTube agar memudahkan adik-adik untuk memahami cerita Tuhan Yesus. Untuk itu, kita bersatu di dalam doa untuk memulai ibadah sekolah minggu hari ini yang akan dipimpin oleh Kak Ino. Ayo tutup mata, lipat tangannya. Kembali Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur limpah terima kasih karena kami anak-anak-Mu datang untuk memuliakan dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau buka akal pikiran kami supaya kami dapat memahaminya dengan mudah. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Amin. Oleh sebab itu, mari kita simak video interaktif dengan judul Yunus di Perut Ikan. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik. Sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah. Tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian,
Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu. Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka, Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Nah, bagaimana video tadi adik-adik? Menarik bukan? Oleh sebab itu jangan ditiru ya sikap Yunus yang tidak baik itu. Sudah diberikan tugas oleh Tuhan Yesus, malah kabur, akhirnya dimakan sama ikan besar deh. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus harus dengar-dengaran mama papa, opa oma, kakak-kakak kita, tante om, dan juga bapak ibu guru yang ada di sekolah. Oleh sebab itu Kak Ino menutup ibadah hari ini dengan doa. Mari kita tutup mata, lipat tangannya ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau boleh memberitakan firman-Mu dengan judul Yunus di perut ikan. Kiranya kami anak-anak-Mu dapat mentaati apa yang Engkau ajarkan, apa yang Engkau sampaikan lewat perantara kami, lewat mama papa kami, lewat opa oma kami. Ajar kami untuk dengar-dengaran dan tidak menjadi anak yang tidak dengar-dengaran, baik dengan orang tua bahkan bapak ibu guru kami di sekolah. Kami serahkan juga kami ke dalam tangan-Mu saja supaya kami jauh dari segala penyakit dan hal-hal yang tidak kami inginkan. Kami serahkan 1 minggu penuh kami ke dalam tangan-Mu saja. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur yang kami satukan dan kami alaskan dengan nama-Mu saja. Dan kami tutup dengan doa Bapa kami.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di hari Minggu selanjutnya ya. Selamat hari Minggu. Halo adik-adik, apa kabar? Hari Minggu kita jumpa lagi bersama Kak Maria di sini, tentunya untuk menceritakan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih Engkau telah menjaga, melindungi kami, sehingga kami dapat berkumpul dalam kebaktian sekolah minggu ini dengan penuh kasih dan damai. Tuhan sertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya sekolah minggu online ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Kak Maria akan absen untuk anak kecil karena Kak Maria belajar untuk anak kecil dan besar, yaitu pertama, halo Jessica, Felicia, Ezekiel, Alvino, Raya, Clarin, Jaden, Koronka, Jason, dan Nico. Ya, hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita masing-masing dari Yohanes 1 ayat 35 sampai dengan 51. Kita udah siap ya dengan Alkitabnya. Kita lihat, kita baca judulnya Murid Tuhan Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakan itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," yang artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," yang artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus, memandang dia dan berkata, "Engkau Simon dan Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Bethsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia,
Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Ayat terakhir 51, lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Nah, sedemikian jauh adik-adik firman Tuhan yang kita sudah baca, dan adik-adik dan para murid pengikut Tuhan Yesus, karena mereka mengenal Tuhan Yesus secara dekat, mereka tinggal bersama dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, sejak kecil orang tua kita telah mengenalkan kita kepada Tuhan Yesus. Maukah kita jadi pengikut Tuhan Yesus seperti para murid Tuhan Yesus? Adik-adik harus mengenal Tuhan Yesus lebih dekat melalui firman-Nya. Karena itu, rajinlah datang ke sekolah minggu. Walaupun sekarang sekolah minggunya secara online. Dan tekun berdoa, itulah kalau kita menjadi murid Tuhan Yesus dan kita lebih dekat lagi dengan Tuhan Yesus. Kita akan menyanyikan lagu ini dinyanyikan atau bercerita tentang niat seorang untuk mengikut Tuhan Yesus. Kita nyanyi dulu lagu ini, "Saya Mau Ikut Yesus." 1, 2, 3. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik, lagu ini harus kita ingat kalau kita memang menjadi murid Tuhan Yesus, pengikut Tuhan Yesus, dan lebih dekat lagi mengenal Tuhan Yesus. Nah, kita akan memberikan ayat hafalan, ya. Terambil dari Matius 4 ayat 19a. Kita akan baca Matius 4 ayat 19a yang berbunyi demikian, 19a. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Itu ayat hafalan. Kita berdoa mengakhiri kebaktian sekolah minggu kita pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memampukan kami untuk kami dapat lebih dekat lagi dengan Tuhan melalui orang tua kami, keluarga kami, guru sekolah minggu, dan teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biar kasih setia Tuhan selalu bersama dengan kami dalam kehidupan kami. Kami serahkan semua hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Halo, shalom adik-adik kelas pra remaja dan remaja Gemes Jemaat Zaitun. Apa kabar nih kalian semua?
Kak Fani doakan supaya kalian semua selalu sehat dan selalu dalam perlindungan dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada hari Minggu kali ini, Kakak akan memberikan materi pelajaran baik kelas para remaja dan remaja Gereja Jemaat Zaitun yang berjudul The Power of Kindness. Dan firman Tuhannya diambil dari Kitab Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Nah, sebelumnya kakak mau ingatkan lagi nih buat kalian semua untuk jangan lupa mencatat ringkasan dari materi yang kakak akan berikan pada hari Minggu ini. Dan juga ke depannya pun kalian juga tidak boleh melupakan untuk menulis ringkasan catatan kalian dari setiap materi yang diajarkan oleh kakak sekolah minggu yang lainnya. Karena kita akan mengumpulkan poin sekolah minggu di masa pandemi ini melalui catatan kalian. Yang dilihat adalah kelengkapan dan kerapian catatan kalian. Nah, sekarang kita lanjut ya ke materi yang akan kita bahas pada hari Minggu ini. Kita buka kitab kita sama-sama dari kitab Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai, tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, judulnya tadi sudah kakak sebutkan sebelumnya, The Power of Kindness. Tuhan mengenal manusia hingga ke lubuk hatinya yang terdalam. Siapa datang kepada Yesus harus bersedia untuk dikoreksi, sebab Kristus adalah sang kebenaran. Keselamatan tidak pernah bisa dibeli dengan apapun juga, termasuk kebaikan hati manusia yang semu di hadapan Tuhan. Kebaikan sejati yang berkenan kepada Allah lahir dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan, bukan dari perbuatan manusia semata-mata. Sepatutnya kita menghasilkan buah-buah roh, karena Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Yesus adalah personifikasi kebaikan yang sempurna. Dalam Tuhan ada kebaikan yang sejati dan tidak semu. Dan di dalam kebaikannya terletak kuasa yang mengubahkan. Agar kebaikan kita tetap, akar kebaikan kita tetap harus berada pada Tuhan. Hidup orang Kristen yang sejati dituntun oleh kasih. Jadi kita tidak boleh lupa, sebagai orang Kristen kita harus selalu mengasihi sesama kita dan melakukan kebaikan. Ada kalanya panggilan Tuhan menuntut kita untuk melangkah dengan iman dan mengikuti suara hati yang tergerak oleh belas kasih. Bagaimana supaya hidup kita ini dipakai Tuhan tanpa rintangan dari diri kita sendiri? Ada 3 caranya adik-adik. Yang pertama adalah jangan perhitungkan harganya. Yang kedua, jangan perhitungkan upahnya. Dan yang ketiga, jangan lemparkan tanggung jawabnya.
terkadang ketika kita ingin melakukan kebaikan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan dan dari teladan pelajaran yang Tuhan Yesus berikan pada kita suka mikir, untungnya buat kita apa? Untungnya buat saya apa? Kalau saya bantu dia, bukannya malah saya jadi kekurangan. Kadang-kadang terpikirkan pikiran-pikiran seperti itu. Nah, kita jangan sampai berpikir seperti itu adik-adik. Maka dari itu, itulah yang disebut rintangan dari diri kita sendiri untuk melakukan sebuah kebaikan. Rintangan dari diri kita ini bukan hanya rintangan untuk melakukan kebaikan ini tidak hanya dari faktor luar saja, tapi juga dari diri sendiri. Oleh karena itu, 3 cara yang tadi kakak beritahukan kepada kalian adalah jangan perhitungkan harganya, jangan perhitungan upahnya, dan jangan lemparkan tanggung jawabnya kepada orang lain untuk melakukan kebaikan. Nah, dari cerita kitab kita di hari Minggu ini tentang seorang Samaria yang menolong seorang Yahudi. Orang Yahudi dan orang Samaria itu tidak pernah akur. Mereka selalu bermusuhan dan bahkan sudah lama sekali, sudah berabad-abad mereka bermusuhan. Perumpamaan tentang seorang Samaria yang rela menolong seorang Yahudi dalam kesusahannya adalah cara Tuhan Yesus untuk mengajarkan kepada kita tentang standar yang ekstrim untuk berbuat baik kepada sesama. Nah, kita baca lagi yuk Lukas 10 ayat 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ditekan kembali kalimat ini, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, bagaimana caranya kita tahu kalau hati kita ini digerakkan oleh Tuhan Yesus, oleh Roh Kudus untuk melakukan sebuah kebaikan bagi sesama kita? Ada 2 caranya sebagai pedoman kalian. Yang pertama adalah ada kesadaran. Jadi ada sebuah kesadaran bahwa apa yang dibutuhkan orang tersebut ada pada diri kita. Jika kesadaran itu timbul, jangan diabaikan sebab asalnya dari Roh Kudus. Dan yang kedua adalah ada damai sejahtera. Jika ketika kesadaran bercampur dengan rasa damai di hati, itu berarti Tuhan ingin memakai kita untuk melakukan kebaikan, menjadi perpanjangan tangannya untuk menolong orang tersebut. Jadi tadi pertama ada kesadaran, dan yang kedua ada damai sejahtera. Jadi adik-adik sekalian, pada kesempatan ini kita belajar untuk selalu melakukan kebaikan. Kebaikan kita lakukan tidak hanya kepada orang-orang yang baik kepada kita, orang-orang yang telah menolong kita, atau kepada orang-orang yang kita kenal, seperti keluarga kita, saudara kita, teman-teman, sahabat, tetapi juga kepada setiap orang yang telah melukai kita, membuat kita kecewa, menyakiti hati kita, pada musuh-musuh kita, dan bahkan pada orang lain yang kita tidak kenal. Jadi, janganlah kita jangan jemu-jemu berbuat baik, tetapi selalulah kita berbuat kebaikan, selalulah kita melakukan kasih dalam kehidupan ini, karena agar dunia tahu bahwa Tuhan Yesus itu nyata dan melalui perbuatan kita, dan agar kehidupan seseorang dapat diubahkan. Nah, sekian pelajaran kita pada hari Minggu ini. Kiranya apa yang sudah disampaikan bisa menjadi renungan kita, menjadi pedoman kita dalam menjalani hari-hari ke depannya. Nah, sebelum kita tutup ibadah kita kali ini, kita akan berdoa bersama. Kakak akan mimpin doa ini ya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari Minggu ini. Kami telah belajar tentang kebaikan. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati agar kami bukan hanya sebagai pendengar atau membaca firman-Mu, tetapi kami juga bisa menjadi pelaku firman. Dan kiranya firman-Mu ini terus tertanam di dalam hati dan pikiran kami, menjadi pedoman, menjadi kekuatan, menjadi penghiburan bagi kami dalam menjalani hari-hari kami di dunia ini. Dan juga ya Tuhan Yesus,
Sertailah kehidupan kami masing-masing, berkatilah pendidikan kami, berkati kedua orang tua kami, berkati keluarga kami, berkatilah gereja kami, Gereja Genis Jemaat Zaitun. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami bersyukur padamu, kami mohon ampun dosa dan kesalahan kami. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, amin. Dadah, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.